Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Andriani, mahasiswi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, jurusan Perikanan, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan perikanan tangkap. Yang pertama yaitu, saya akan menjelaskan mengenai alat tangkap yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Yang perlu kita perhatikan dalam dunia perikanan tangkap yaitu penggunaan alat tangkap agar ekosistem tetap terjaga dari masa ke masa yang akan datang. Adapun alat analisis yang digunakan FAO 1995 sesuai dengan Standar Code of Conduct for Responsible Fisheries atau CCRF, terdapat 9 kriteria alat tangkap dikatakan ramah lingkungan. Yang pertama yaitu memiliki selektivitas yang tinggi, yang kedua tidak merusak habitat, yang ketiga menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi, yang keempat tidak membahayakan nelayan, yang kelima yaitu produksi tidak membahayakan konsumen, yang keenam bycatch rendah, yang ketujuh dampak ke biodiversity rendah, yang kedelapan tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, dan yang kesembilan adalah dapat diterima secara sosial. Adapun alat tangkap menurut klasifikasi statistik internasional standar FAO, alat tangkap yang ramah lingkungan yaitu pancing atau headline, yang kedua hook head atau fall and line, yang ketiga gill net atau jaring insang, yang keempat pursein, dan yang kelima adalah seinet atau pukat pantai. Adapun alat tangkap yang tidak ramah terhadap lingkungan yaitu yang pertama trawl, yang kedua cantrang, dan yang ketiga adalah bom. Penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan alat tangkap yang ramah lingkungan dapat menyebabkan kematian hewan-hewan karang dan kerusakan secara fisik pada terumbu karang. Penggunaan bahan peledak dan racun dalam penangkapan ikan karang menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu di lokasi peledakan, juga mengakibatkan kematian pada organisme lain yang tidak menjadi target. Sementara proses pembiusan dapat mengakibatkan kematian pada Zooxanthellae, yaitu hewan penyusun karang, sehingga karang dapat berubah warna yang akhirnya mati, dan ikan-ikan lain ikut mati yang tidak menjadi target. Nah, itulah tadi beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan alat tangkap yang ramah dan tidak ramah terhadap lingkungan. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata cara penanganan ikan pasca tangkap dengan menggunakan es. Cara penanganan ikan atau pendinginan ikan dengan menggunakan es sangat beragam, tergantung pada jenis ikan, tempat penanganan, dan tujuan pendinginan. Pada prinsipnya, es harus dicampur dengan sedemikian rupa terhadap ikan sehingga permukaan ikan bersinggungan langsung dengan es tersebut. Maka pendinginan ikan akan berlangsung lebih cepat sehingga pembusukan dapat segera dihambat. Faktor yang perlu diperhatikan juga dalam pendinginan yaitu adalah kecepatan. Semua pekerjaan harus segera dilakukan agar suhu ikan cepat turun. Es yang digunakan merupakan es yang kecil sehingga dapat menjangkau ke permukaan ikan, atau dengan kata lain dapat banyak bersinggungan langsung terhadap ikan tersebut. Cara ideal mencampur es dengan ikan yaitu membuat lapisan es pada
dasar, kemudian di atasnya dilapisi ikan atau di atasnya dilapisi selapis ikan. Dilanjutkan dengan selapis es lagi. Demikian selanjutnya, dan derajat pada bagian lapis akan ditutup dengan es. Fungsi es dalam hal ini antara lain: yang pertama, menurunkan suhu daging sampai 0 derajat Celcius. Yang kedua, mempertahankan suhu ikan tetap dingin. Yang ketiga, menyediakan air untuk mencuci sisa-sisa lendir, sisa-sisa darah dan bakteri dari permukaan ikan. Dan yang keempat adalah mempertahankan keadaan berudara atau aerobik pada ikan selama disimpan dalam palka. Nah, demikianlah beberapa hal mengenai perikanan tangkap yang dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang alat tangkap yang ramah dan tidak ramah lingkungan, dan yang kedua yaitu cara pendinginan atau penanganan ikan dengan menggunakan es. Dan selanjutnya kami akan memberikan tips cara memilih ikan yang segar. Ikan segar dan tidak segar. Ada beberapa cara membedakan ikan segar dan tidak segar. Yang pertama bisa kita lihat dari warna kulitnya. Pada ikan segar, warna kulit ikan cenderung terang dan jernih. Kulitnya pun masih kuat membungkus tubuh dan tidak mudah sobek, terutama pada bagian perut. Sedangkan pada ikan yang tidak segar, kulitnya cenderung berwarna suram, pucat, dan berlendir. Kulitnya pun mulai terlihat mengendur di beberapa tempat tertentu. Yang kedua yaitu sisik. Pada ikan segar, sisik pada tubuh ikan itu menempel kuat pada tubuh hingga sulit dilepaskan. Sedangkan pada ikan tidak segar, sisik mudah terlepas dari tubuh ikan. Yang ketiga yaitu mata. Pada ikan segar, mata ikan tampak terang, menonjol, dan cembung. Sedangkan pada yang tidak segar, matanya tampak suram, tenggelam, dan berkerut. Yang keempat yaitu insan. Insan pada ikan yang masih segar berwarna merah tua, terang, dan berbau segar seperti bau ikan. Sedangkan insan pada ikan yang sudah tidak segar, insannya berwarna coklat suram atau abu-abu dan berbau asam menusuk hidung. Yang kelima yaitu daging. Daging pada ikan yang masih segar, dagingnya cenderung kenyal dan berbau segar. Apabila daging ditekan dengan jari, tidak tampak bekas lekukan yang disebabkan oleh tekanan jari tersebut. Sedangkan pada ikan tidak segar, dagingnya itu sudah lunak dan memiliki bau yang busuk. Bila ditekan dengan jari, akan nampak bekas lekukan disebabkan oleh tekanan jari tersebut. Daging pada ikan segar juga tidak mudah lepas dari tulang-tulangnya, sedangkan ikan tidak segar dagingnya gampang untuk terlepas dari tulang-tulangnya. Yang keenam adalah disimpan dalam air. Nah, jika ikan segar disimpan dalam air, ikan tersebut akan tenggelam, sedangkan ikan yang sudah tidak segar lagi atau sudah membusuk, ikan tersebut akan mengapung atau mengambang di atas air. Jadi materi kedua yaitu penyebab ikan membusuk. Pembusukan ikan berlangsung setelah ikan mati. Proses kerusakan ikan segar merupakan proses yang agak kompleks dan disebabkan oleh sejumlah sistem internal yang saling terkait. Faktor utama yang berperan dalam pembusukan adalah proses degradasi protein yang membentuk berbagai produk seperti hipotaksin, trimetalamin, terjadinya proses ketengikan oksidatif, dan pertumbuhan mikroorganisme. Ikan segar akan lebih cepat mengalami kebusukan dibandingkan dengan daging mamalia. Kebusukan ikan mulai terjadi segera setelah proses rigor mortis selesai. Faktor yang menyebabkan ikan cepat membusuk adalah kadar glikogennya yang rendah, sehingga
Rigor mortis berlangsung lebih cepat dan pH akhir daging ikan cukup tinggi, yaitu 6,4 sampai dengan 6,6, serta tingginya jumlah bakteri yang terkandung dalam perut ikan. Bakteri proteolitik mudah tumbuh pada ikan segar dan menyebabkan bau busuk hasil metabolisme protein. Pada ikan hidup, makanan dalam saluran pencernaan diolah menjadi komponen-komponen sederhana seperti gula, asam amino yang diserap oleh darah. Darah mengirim komponen-komponen ini ke bagian tubuh yang membutuhkan, khususnya otot. Produksi komponen-komponen ini diinduksi oleh enzim yang ada di dalam saluran pencernaan maupun yang ada di dalam otot. Setelah ikan mati, enzim-enzim ini masih tetap aktif. Akibatnya, terjadi proses autolisis atau penghancuran diri sendiri yang akhirnya akan mempengaruhi flavor, tekstur, dan penampakan ikan. Itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan, semua bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.